Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Di kesempatan kali ini kami akan menjelaskan mengenai teks biografi. Kelompok kami terdiri dari 5 orang, yaitu pertama, Angelica Patricia, yang kedua, Denisha Indrajati, yang ketiga, Kenes Cahyaningrum, yang keempat, Sinta Sofiarani, yang kelima, Safa Fatarani. Pada kesempatan kali ini, kami akan menceritakan biografi seorang tokoh muda yang berhasil memotivasi banyak orang di negeri ini. Nah, teman-teman udah pada tahu belum nih apa itu biografi? Jadi, biografi adalah cerita ulang yang terjadi pada masa lampau yang menceritakan tokoh terkenal atau berjasa dan dikembangkan secara narasi objektif. Dalam biografi sendiri terdapat unsur biografi, yaitu 1. Tokoh, yang kedua latar, dan yang ketiga alur. Perbedaan biografi dengan cerpen atau novel. Biografi bersifat faktual, sedangkan cerpen atau novel bersifat imajinatif. Karakteristik biografi. 1. Fungsi biografi. Yang pertama, memberikan pelajaran hidup yang bermanfaat melalui permasalahan yang dihadapi tokoh dalam teks biografi. Yang kedua, menjadi cermin atas keunggulan tokoh dan kesuksesan yang diraih tokoh dalam teks biografi. Struktur biografi. 1. Orientasi. 2. Kejadian penting. 3. Reorientasi. Orientasi merupakan pengenalan latar belakang kehidupan tokoh, yakni kisah ketika kecil atau keadaan keluarga. Kejadian penting merupakan rangkaian peristiwa yang disusun secara kronologis, baik dalam urutan waktu maupun peristiwa yang dialami tokoh. Reorientasi merupakan evaluasi atau simpulan mengenai peristiwa yang telah diceritakan sebelumnya. Selanjutnya ada kaidah kebahasaan biografi. Yang pertama, pronomina personal, yaitu kata ganti orang ketiga, tunggal atau jamak, yakni ia, dia, mereka, atau nama tokohnya langsung. Yang kedua, ada verba tindakan, yaitu untuk menjelaskan peristiwa atau perbuatan fisik yang dilakukan tokoh. Contoh, membaca, melakukan, memasak, dan lain-lain. Yang ketiga, ada menggunakan kata deskriptif atau adverbia, yaitu untuk memberikan informasi secara terperinci tentang sifat tokoh antara lain gigih, sabar, berani, cerdas, pantang menyerah, dan lain-lain. Yang keempat, menggunakan kata kerja pasif, yaitu untuk menjelaskan peristiwa yang telah dialami tokoh sebagai subjek yang diceritakan. Contohnya, dibanggakan, dicintai, dikenang, dan lain-lain. Yang kelima, ada konjungsi preposisi, yaitu nomina yang berkenaan dengan urutan waktu. Contohnya, sebelum, sesudah, pada saat, kemudian, selanjutnya, dan lain-lain. Dan yang terakhir, ada verba mental, yaitu penggambaran peran tokoh seperti menguasai, menyukai, dan lain-lain. Lalu ada keteladanan dalam teks biografi. Di antaranya yaitu yang pertama, memperoleh inspirasi misalnya perjuangan akan cita-cita. Yang kedua, mendapatkan pelajaran hidup seperti kejujuran, kesabaran, pantang menyerah, dan lain-lain.
Nah, selanjutnya kita masuk ke pola penyajian karakter unggul. Pola penyajian karakter unggul dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu pola penyajian secara langsung. Pola penyajian secara langsung yaitu karakter unggul tokoh langsung dituliskan oleh penulis di dalam teks biografi. Contohnya seperti ketika Jerome sebentar lagi menyelesaikan pendidikan di SMA, ia pun semakin giat belajar dan mencari informasi beasiswa di luar negeri. Nah, karakter unggul tokoh yang dapat kita lihat yaitu giat belajar, rajin, dan bersemangat. Yang kedua yaitu pola penyajian secara tidak langsung. Pola penyajian secara tidak langsung yaitu karakter unggul tokoh tidak langsung dituliskan oleh penulis di dalam teks biografi, melainkan harus kita pikirkan dahulu. Contohnya seperti namun hasil tesnya menyatakan kalau ia hanya mendapatkan beasiswa parsial bukan beasiswa full. Karena tidak mau memberatkan beban orang tuanya, Jerome rela mengorbankan kesenangannya, jerih payahnya agar tidak membebani kedua orang tuanya. Nah, karakter unggul tokoh yang dapat kita simpulkan yaitu Jerome merupakan seorang yang pengertian terhadap orang tua, sabar, dan pantang menyerah. Menyusun biografi. Yang pertama, menentukan tokoh yang akan disusun biografinya. Yang kedua, mencatat bagian-bagian penting atau pokok-pokok informasi terkait tokoh dari berbagai sumber, mulai dari latar belakang kehidupan, riwayat pendidikan, sampai dengan karya-karyanya. Yang ketiga, mengembangkan pokok-pokok informasi tersebut sesuai dengan struktur dan kaidah kebahasaannya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam biografi Jerome Pauline Sijabat. Nah, dari strukturnya seperti yang telah dibahas tadi, struktur teks biografi ada 3, yaitu orientasi, kejadian penting, dan reorientasi. Di struktur-struktur itu kita dapat menemukan bagian-bagian penting. Kita cari sama-sama yuk. Di struktur yang pertama yaitu orientasi, kita dapat menemukan bagian penting. Yang pertama yaitu Jerome adalah seorang YouTuber dan penulis buku yang memiliki kelebihan dalam bidang ilmu matematika. Ia berkuliah di Waseda University dengan program studi matematika terapan. Ia dilahirkan di Jakarta pada tanggal 2 Mei 1998. Ia merupakan anak kedua dari 3 bersaudara pasangan Marohajan Sintong Sijabat dan Krisi Rahmainsa. Jerome merupakan anak yang terlahir di keluarga sederhana. Jerome sudah bercita-cita kuliah di luar negeri sejak SD. Hal yang memotivasi Jerome saat itu ketika ia mendengar cerita liburan teman-temannya yang berliburan di luar negeri. Struktur selanjutnya yaitu kejadian penting. Di struktur ini juga kita dapat menemukan bagian-bagian penting. Yaitu yang pertama, singkat cerita, ia pun semakin giat belajar dan mencari informasi beasiswa di luar negeri. Setelah menemukan beasiswa, akhirnya ia mendaftar di Nanyang Technological University, Singapura. Namun, hasil tesnya menyatakan kalau ia hanya mendapatkan beasiswa parsial, bukan beasiswa full. Agar tidak membebani kedua orang tuanya, akhirnya Jerome melepaskan beasiswa tersebut dan mendaftar di perusahaan Mitsui Bussan Jepang yang memberikan beasiswa penuh untuk 2 pelajar Indonesia. Dan orang tuanya mendukung keputusan Jerome dan akhirnya ia mencoba untuk mengikuti tes. Nah, selanjutnya ia menjadi salah satu dari 2 orang tersebut yang mendapatkan beasiswa. Dan akhirnya ia diterima di program studi matematika terapan Universitas Waseda. Dan sampai saat ini ia menjadi mahasiswa berprestasi di Waseda University. Dan ia bercita-cita untuk menjadi Menteri Pendidikan Republik Indonesia. Dan akhirnya merintis karir memasuki dunia YouTube dengan nama akun Nihongo Mantapu. Akun Nihongo Mantapu itu telah mencapai 5,8 juta subscriber. Struktur yang selanjutnya yaitu reorientasi. Di bagian ini juga kita dapat menemukan bagian-bagian penting. Yang pertama yaitu ia dikenal sebagai seorang YouTuber yang sangat menginspirasi. Dan dalam bukunya ia mengatakan bahwa banyak jalan menuju Roma,
Gak selalu Roma yang kita inginkan adalah yang terbaik. Mungkin ada Roma lain yang dipersiapkan Tuhan untuk Sekarang kita masuk ke dalam kaidah kebahasaan teks biografi Jerome Pauline si Jabat. Dan sekarang kita akan menganalisis kaidah-kaidah kebahasaan apa saja yang terdapat pada bagian orientasi teks biografi Jerome Pauline. Yang pertama dapat kita lihat kata dia dan ia. Kedua kata tersebut termasuk ke dalam kaidah kebahasaan pronomina personal atau disebut dengan kata ganti orang ketiga tunggal atau ia atau beliau. Kata ganti ini digunakan secara bervariasi dengan penyebutan nama tokoh atau panggilan tokoh tersebut. Lalu, kaidah kebahasaan yang kedua, kita dapat melihat kata adalah dan merupakan. Kedua kata tersebut termasuk ke dalam kaidah kebahasaan kopulatif yang memberikan informasi secara rinci tentang sang tokoh, baik itu bersifat informatif ataupun deskriptif. Yang ketiga, kita dapat melihat kata disapa, dilahirkan, dan terlahir. Ketiga kata tersebut termasuk ke dalam kata kerja pasif. Ciri-ciri kata kerja pasif ini biasanya terdapat pada awalan di per, ter, pada bentuk kata dasarnya. Contohnya disapa. Terdapat awalan pada kata dasar sapa. Lalu dilahirkan. Terdapat awalan dan akhiran an pada kata dasar lahir. Lalu kaidah kebahasan selanjutnya dapat kita lihat terdapat kata atau, dan, sedang, sehingga, dan yang. Kata-kata tersebut termasuk ke dalam kaidah kebahasaan konjungsi. Konjungsi atau biasa kita sebut sebagai kata sambung adalah kata untuk menghubungkan antar kata, antar ungkapan, antar kalimat, atau bahkan antar paragraf. Lanjut ke kaidah kebahasaan selanjutnya. Terdapat kata memiliki, memburuk, berkecil hati, dan memotivasi. Kaidah-kaidah kebahasaan tersebut termasuk ke dalam verba mental. Verba mental adalah verba yang menerangkan persepsi. Dan verba mental terdapat partisipan pengindera. Kaidah kebahasaan selanjutnya. Terdapat kata mendengar, membuat, melanda, yang kata-kata tersebut termasuk ke dalam verba tindakan. Verba tindakan ini adalah verba yang mengacu pada tindakan fisik. Lalu kaidah kebahasaan selanjutnya terdapat kata berkuliah dan berusaha. Kedua kata tersebut termasuk ke dalam kata verba aktif. Verba aktif adalah verba yang subjeknya melakukan pekerjaan atau menjadi pelaku. Verba aktif biasanya berimbuhan me, ber, atau bahkan lanjut ke kaidah kebahasaan selanjutnya. Terdapat kata dari, di Jepang, di Jakarta, di keluarga, dan beberapa kata di yang termasuk dalam preposisi. Preposisi atau kata depan adalah kata yang secara sintaksis terdapat di depan nomina, adjektiva, atau adverbia, yang secara semantis menandai berbagai hubungan makna antara konstituen di depan dan di belakang preposisi tersebut. Lalu kita lanjut ke kaidah kebahasaan pada struktur kejadian penting. Dapat kita lihat di sini, terdapat banyak kata ia yang termasuk ke dalam pronomina personal.
Pronomina personal ini adalah kata ganti yang merujuk kepada tokoh atau suatu pelaku atau suatu benda yang diceritakan sebelumnya. Lalu, yang kedua, terdapat kata ketika dan beberapa kata yang dan kata akan yang termasuk ke dalam konjungsi. Ketika, konjungsi temporal atau konjungsi yang digunakan dalam latar waktu. Dan, konjungsi dan digunakan untuk menghubungkan dua kalimat, dua paragraf, atau bahkan dua kata atau frasa. Konjungsi yang digunakan untuk menghubungkan dua kata atau dua frasa, atau antar kata dan frasa, dan bahkan antar kalimat. Lalu, terdapat konjungsi akan. Konjungsi akan di sini sebagai konjungsi sebab akibat. Akan termasuk konjungsi sebab akibat karena menghubungkan antara penyebab ia khawatir dan akibat memberatkan orang tuanya karena ia tahu kebutuhannya akan mengeluarkan biaya yang cukup banyak. Lalu lanjut, di sini terdapat banyak kata di, kata dari, dan akhirnya. Semua kata-kata tersebut termasuk ke dalam kaidah kebahasaan preposisi atau kata depan. Preposisi adalah kata yang merangkai kata-kata atau bagian kalimat dan biasanya diikuti oleh nomina atau pronomina. Lalu kaidah kebahasaan selanjutnya terdapat kata giat dan kata giat dan bersemangat termasuk ke dalam kaidah kebahasaan adverbia. Adverbia atau kata keterangan digunakan untuk memberikan keterangan kepada kata-kata lain. Contohnya kata verba. Di sini terdapat giat belajar. Belajar merupakan kata verba dan giat sebagai adverbia. Lalu kita lanjut ke bagian kaidah kebahasaan selanjutnya. Terdapat kata mencari, mengadakan, mendaftar, mengorbankan, mendapatkan, memberikan, dan mengeluarkan. Kata-kata tersebut termasuk ke dalam kaidah kebahasaan verba aktif. Verba aktif adalah verba yang subjeknya melakukan pekerjaan atau menjadi pelaku dan berimbuhan me, ber, atau bahkan prefiks. Selanjutnya, terdapat kata menyelesaikan, belajar, mencari, mendengar, mendukung, mencoba, dan mengikuti. Kata-kata tersebut termasuk dalam kaidah kebahasaan verba tindakan. Verba tindakan adalah verba yang mengacu pada tindakan fisik seseorang, tokoh, atau pelaku tersebut. Lalu selanjutnya, terdapat kaidah kebahasaan pada kata menyia-nyiakan, membebani, memberatkan, merasa khawatir, yang merupakan sebagai kaidah kebahasaan verba mental. Verba mental adalah verba yang menerapkan persepsi dan partisipan pengindera dan fenomena. Lalu lanjut ke kaidah selanjutnya, terdapat kata diadakan. Diadakan ini termasuk ke dalam verba pasif. Verba pasif adalah verba yang subjeknya dikenai pekerjaan atau verba yang subjeknya berperan sebagai penderita
sasaran atau hasil, dan berimbuhan di atau ter. Contohnya, diadakan. Terdapat imbuhan awal di dan imbuhan akhir an pada kata dasar ada, sehingga digabungkan menjadi diadakan. Lalu selanjutnya, terdapat kata menyatakan. Kata menyatakan di sini termasuk ke dalam kaidah kebahasaan kopulatif. Kopulatif yang memberikan rincian detail sehingga kalimat tersebut bisa bersifat deskriptif atau bahkan informatif. Selanjutnya, masih di bagian struktur Jeremy Pauline, terdapat kata ia dan dia. Yap, benar, pronomina personal, yaitu pronomina yang dipakai untuk mengacu pada orang atau kata ganti orang. Selanjutnya, kita ke kaidah kebahasaan. Terdapat kata dari, di, beberapa kata di lainnya, lalu kata dari lagi, lalu setelah, akhirnya, sampai saat ini. Semua kata-kata tersebut termasuk ke dalam preposisi. Preposisi adalah kata penghubung yang biasanya digunakan untuk menerangkan arah, waktu, tempat, dan posisi, serta masih banyak lagi. Dan preposisi ini digunakan untuk menjelaskan arah, waktu, tempat, dan posisi. Selanjutnya, terdapat kata merintis. Merintis termasuk verba tindakan. Mengapa? Karena verba tersebut mengacu pada tindakan fisik. Selanjutnya, terdapat kata dengan dan yang. Kedua kata tersebut termasuk ke dalam konjungsi. Konjungsi yang menghubungkan antara dua kata, dua frasa, dua kalimat, atau bahkan dua paragraf. Lalu terdapat kata berprestasi yang termasuk ke dalam kaidah adverbia. Lalu selanjutnya, terdapat kata melakukan, mendapatkan, membuat, dan berkembang. Kata-kata tersebut termasuk ke dalam verba aktif. Selanjutnya, terdapat kata diterima yang termasuk ke dalam verba pasif. Lalu, terdapat juga kata adalah yang termasuk ke dalam kaidah kebahasaan kopulatif. Dan terakhir, terdapat kata memiliki yang termasuk ke dalam verba mental. Lalu kita lanjut ke bagian struktur reorientasi. Terdapat kata yang, dengan, seperti, yang merupakan sebagai kaidah kebahasa konjungsi. Lalu terdapat kata menginspirasi yang termasuk ke dalam verba mental. Lalu terdapat juga kata mengantarkan yang termasuk ke dalam verba aktif. Lalu terdapat kata ia dan dia yang termasuk sebagai pronomina personal. Dan kini termasuk ke dalam preposisi yang menjelaskan tentang waktu. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.